لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca mulai halaman berapa? 69. Mengenal ijma' dan qiyas. Mengenal ijma' dan qiyas. Baik. Ini termasuk salah satu pembahasan di ilmu fikih, ilmu usul fikih. Dan di buku ini saya kutip, namun sebagai bentuk pengenalan agar ketika kita mendengar istilah ijma' dan qiyas, kita bisa memahami apa yang harus kita posisikan di sana. Baik, langsung kita akan membaca keterangan di halaman 69. Nah, mengenal ijma' dan qiyas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pembahasan mengenai ijma' dan qiyas dikaji oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fikih. Namun di sini kita tidak sedang mengkaji ilmu usul fikih, sehingga kita menyajikan pembahasan tentang ijma' dan qiyas dengan penyajian ringan, sesuai yang dibutuhkan seorang muslim meskipun dia pemula dalam belajar masalah agama. Baik, jadi karena kita mengetahui ijma' dan qiyas termasuk 4 dalil pokok dalam Islam. Ada 4 dalil pokok, apa saja Pak? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga mengingat ijma' dan qiyas adalah bagian dari dalil pokok, maka sebagai seorang muslim kita perlu mengenalnya. Selanjutnya, ada 2 tujuan mengapa kita membahas ijma' dan qiyas di buku ini. Pertama, mengenalkan secara global materi ijma' dan qiyas karena keduanya termasuk dalil dalam syariat yang disepakati, sehingga sudah sepatutnya seorang muslim mengetahuinya. baik, ini tujuan yang tadi kita sebutkan ya. Yang Kedua, meluruskan beberapa pemahaman yang tidak benar tentang terkait ijma' dan qiyas. Mengenal ijma'. Ijma' secara bahasa artinya al-azm atau tekad. Makna bahasa untuk ijma' bisa kita jumpai pada firman Allah Ta'ala, wa ajmi'u amrakum. Fa'ajmi'u amrakum. Lalu ijmakan urusan kalian. Quran surat Yunus ayat 71. Maksud ijmakan urusan kalian adalah kuatkan tekad kalian. Tafsir Jalalain untuk surat Yunus ayat 71. Al-ijma' secara bahasa artinya apa tadi? Tekad. Al-ijma' secara bahasa artinya tekad. Orang ini sudah ijma', berarti sudah bertekad. Sebab tekad itu menggabungkan seluruh kekuatan semangat. Orang yang malas itu karena dia nggak punya semangat. Kekuatan semangatnya belum tergabung. Sehingga dia belum bisa fokus, dia malas. Tapi kalau orang sudah memiliki tekad, dia akan gabungkan semua semangatnya. Maka pada diri kita itu ada banyak unsur. Dan orang itu akan bisa semangat kalau dia itu fokus. Kalau nggak fokus, biasanya nggak semangat. Sehingga kalau orang punya rencana, saya pengen menghafalkan Quran, mau ngerencana tok ya, tapi nggak pernah fokus, biasanya nggak jadi. Saya pengen belajar ini, kalau nggak fokus, nggak jadi. Butuh fokus, dan fokus itu adalah menggabungkan perhatian dalam pikiran kita untuk mendapatkan titik tertentu. Karena itu orang yang punya tekad disebut ajma'a, yang artinya menggabungkan, karena orang yang punya tekad hakikatnya adalah menggabungkan semua semangat yang ada pada dirinya. Kemudian kita akan baca makna ijma' secara istilah.
Adapun secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan ijma Ittifaqu ittifaqu mujtahidi asrin minal usuri min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam ba'da wafatihi ala amri dini. Kesepakatan para mujtahid dalam masalah agama tertentu di satu generasi tertentu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini definisi ijma secara istilah. Ittifaqu mujtahidi asrin minal usur. Kesepakatan para mujtahid di masa tertentu. Kesepakatan para mujtahid di masa tertentu. Dalam masalah agama tertentu di kalangan ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di terjemahan sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari definisi ini. Dibuka halaman 70 Pak Jun, halaman 70. Sudah ganti halaman. Berdasarkan definisi ini, maka ijma itu memiliki beberapa batasan berikut. Coba kita baca batasan ijma. Batasan ijma pertama, kesepakatan para mujtahid. Artinya harus terjadi kesepakatan antara semuanya, bukan sebatas pendapat mayoritas mujtahid. Jika bentuknya pendapat mayoritas, itu dinamakan pendapat jumhur. Baik. Bisa dipahami apa pendapat jumhur? Pendapat mayoritas ulama. Apa yang dimaksud dengan ijma? Kesepakatan para ulama. Dulu pernah ada salah satu kawan yang tanya, bedanya apa sih ijma sama jumhur? Bedanya apa, Mas? Kalau ijma semuanya. Kalau jumhur sebagian besar, mayoritas. Sudah? Sehingga kalau ijma, kalau sepakat semuanya, berarti tidak ada yang menilai salah pendapat itu. Tapi kalau pendapat mayoritas, masih ada ulama yang menilai salah pendapat itu. Baik. Kemudian yang kedua. Kedua, yang bersepakat adalah mujtahid. Artinya tidak memperhitungkan pendapat orang awam. Dengan demikian, kesepakatan orang awam bukan termasuk ijma. Demikian pula ketika ada orang awam yang tidak setuju dengan kesepakatan mujtahid, ini tidak mempengaruhi ijma. Baik, penting sekali ya. Kesepakatan yang dimaksud dalam definisi ini adalah kesepakatan mujtahid. Orang yang para ulama mujtahid yang bisa berijtihad. Adapun kesepakatan masyarakat umum yang bukan ulama tidak diperhitungkan. Karena itu kenapa budaya tidak dimasukkan dalam kategori aturan agama padahal masyarakat sudah sepakat? Karena kesepakatan dalam budaya adalah kesepakatan yang bentuknya apa, Pak? Kesepakatan yang berasal dari masyarakat umum, yang masyarakat umum ini mereka tidak memiliki latar belakang kemampuan ilmiah dalam masalah agama, sehingga kesepakatannya tidak dimasukkan ke dalam bagian aturan agama. Demikian pula ketika ulama semuanya sudah sepakat, tapi ada yang nggak setuju. Orang awam yang tidak setuju tidak diperhitungkan, sehingga tidak mempengaruhi status ijma. Justru kalau ada orang yang melanggar ijma, itu menunjukkan kalau orang ini menentang semua ulama. Saya nggak setuju bagian ini. Lah kenapa? Menurut saya ini nggak benar. Tapi ulama sepakat ini benar. Oh enggak, ini nggak benar menurut saya. Berarti kamu menentang seluruh ulama. Yang itu menjadi cacat bagi dia.
Oh, berarti kamu ini punya masalah pemikiran kamu. Karena kau telah menyalahi ijma. Sehingga menyalahi ijma itu justru akan mengurangi tingkat nilai baik seseorang. Sehingga dia jadi dinilai tidak baik gara-gara apa? Menyalahi ijma. Baik. Jadi contoh seperti ini. Memakai jilbab itu hukumnya apa? Wajib bagi wanita, gitu ya. Wajib bagi wanita, wajib memakai jilbab ketika dia ada lelaki yang bukan mahramnya. Dan itu ijma para ulama. Memakai jilbab ketika keluar rumah bagi wanita hukumnya wajib. Lalu ada yang nggak setuju. Kemudian dia bilang jilbab itu enggak wajib. Sehingga enggak jilbaban enggak apa-apa. Ini bukti kalau dia punya pemikiran menyimpang. Karena dia menyampaikan pernyataan yang menyalahi ijma. Sehingga kalau sampai ada orang yang mengatakan bahwa babi itu halal, enggak apa-apa mengkonsumsi babi karena kita ada di Indonesia misalnya, maka orang semacam ini adalah orang yang punya pemikiran menyimpang. Disebabkan karena menyalahi ijma. Selanjutnya. Ketiga, dalam masalah agama. Kesepakatan di luar masalah agama, seperti kesepakatan di dalam ilmu kedokteran, ilmu fisika, atau disiplin ilmu yang lainnya, tidak termasuk dalam kategori ijma secara syar'i. Baik, paham insyaallah ini ya. Misalnya, apa kesepakatan dalam ilmu kedokteran? Dokter sepakat yang namanya ndas ngeluh itu sakit. Lalu ada yang bilang, oh itu enggak sakit. Berarti ini menyalahi kesepakatan dokter. Tapi ini kan bukan masalah agama ya. Sehingga kalau bukan masalah agama ya silahkan didiskusikan sendiri. Seperti kemarin dalam masalah ketika masa pandemi. Ketika masa pandemi. Itu kan terjadi perbedaan pendapat ya, antar sesama dokter. Ada dokter yang bilang A, ada dokter yang bilang B, ada perbedaan pendapat di kalangan para dokter. Tapi karena ini bukan ilmu syar'i, maka tidak masuk dalam kategori pembahasan ijma. Selanjutnya. Keempat, pada satu generasi tertentu. Artinya kesepakatan itu terjadi di tengah ulama yang hidup di satu generasi tertentu, sehingga tidak melibatkan ulama yang sudah meninggal atau calon ulama yang belum lahir. Baik, insya Allah lebih paham ya. Ijma ulama di abad ini, berarti di generasi ini. Tapi kan nanti bisa jadi ada calon ulama yang nggak setuju. Yang mana calon ulama? Orangnya masih mondok. Mondok di mana? Di sana. Yang mana coba carikan? Nggak tahu aku. Tapi tunggu aja. Pasti ini ada calon ulama. Nggak bisa ya. Harus ada di satu generasi tertentu. Selanjutnya. Kelima, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kesepakatan umat lain tidak berlaku. Seperti kesepakatan Yahudi, Nasrani atau penganut agama lainnya. Baik. Yahudi dan Nasrani sepakat bahwa Nabi Muhammad bukan nabi. Nabi Muhammad SAW bukan nabi. Itu orang yang ngaku-ngaku nabi. Dan Quran itu buatan Muhammad, itu palsu. Dan umatnya itu tertipu. Mereka semuanya mengikuti ajaran kesesatan dan aneka kesepakatan yang lain yang menjadi doktrin agamanya. Yahudi dan Nasrani juga sepakat bahwa Nabi Isa alaihissalam telah mati. Cuman mereka beda pendapat tentang status kematian Isa. Kalau menurut Yahudi, Nabi Isa itu mati su'ul khotimah. Makanya dipenteng, ya, disalib sebagai bentuk hukuman. Ini hukuman bagi orang yang melanggar aturan.
Sehingga dia mati dalam kondisi apa? Su'ul khotimah. Orang Nasrani meyakini Nabi Isa mati, tapi mati dalam kondisi husnul khotimah, di mana beliau mati dengan cara seperti itu untuk menebus dosa seluruh umat manusia kecuali kaum muslimin. Terjadilah dialog di Amerika, ini kejadiannya. Melalui telepon ada beberapa pendeta, dia membuka layanan konsultasi syariah Nasrani. Lalu warga pada nelpon, tanya tentang masalah agama Nasrani. Kemudian ada seorang penelpon ini tanya, kenapa Nabi Isa itu kok disalib? Terus dia bilang, ini untuk menebus dosaku dan dosa seluruh umat manusia. Ditanya sama penelpon, apakah termasuk dosa orang yang menyalib Nabi Isa? Menyalib Yesus? Iya, termasuk. Orang yang menyalib Yesus itu dosanya ditebus oleh Yesus. Terus ditanya lagi, apakah termasuk kaum muslimin? Tidak. Loh, salah ya apa kaum muslimin? Oh, kita nggak ikut-ikut apa-apa. Ini yang menteng saja dosanya diampuni, ditebus. Kaum muslimin dosanya apa? Oh, karena mereka itu orang menyimpang. Menyimpang di mana? Jadi mereka itu nggak terima ketika orang itu menjadi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang nasihat di Al-Quran ya, kepada orang-orang yang mengaku Islam, termasuk diantaranya kan orang munafik. Kenapa kalian itu berpihak kepada non-muslim? Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal orang non-muslim itu mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Kita kan mengimani semua kitab. Taurat beriman enggak kita, Pak? Mengimani. Injil kita mengimani. Zabur kita mengimani. Al-Quran kita mengimani. Kita mengimani semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang Yahudi, mereka mengimani Taurat, Zabur, tapi mengingkari Injil. Sehingga Injil itu dianggap kitab palsu. Orang Nasrani mengimani Taurat, Injil, Zabur, tapi menolak Quran. Sehingga Quran disebut kitab palsu. Yang seperti ini keadaannya, kenapa kalian berpihak kepada mereka? Mereka kufur kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Karena itulah adanya kesepakatan yang dimiliki oleh non-muslim tidak diberlakukan, sebab kesepakatan ini meskipun dalam urusan agama, dalam urusan ideologi adalah kesepakatan yang tidak teranggap. Nah, selanjutnya yang keenam. Keenam, setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Semasa Nabi SAW masih hidup, yang menjadi acuan adalah keterangan dan keputusan Nabi SAW. Berdasarkan batasan ini, ijma pertama yang terjadi di tengah umat adalah ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, yang keenam adalah kesepakatan itu setelah wafatnya Nabi SAW, sehingga tidak ada ijma di masa Rasulullah SAW. Adanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ijma di masa Nabi tidak ada, maka dalilnya adalah Al-Quran dan keterangan Nabi SAW di masa itu. Begitu beliau wafat, ada orang punya masalah, mau konsultasi ke Nabi, mungkin enggak? Enggak mungkin. Terus gimana? Mereka berembuk atau mengutarakan masing-masing pendapatnya. Lalu dikumpulkan, ternyata semuanya fokus di satu titik tertentu. Berarti mereka ijma. Sehingga ijma yang pertama terjadi di tengah umat ini adalah ijma yang terjadi pada kalangan para sahabat. Ijma yang terjadi di kalangan para sahabat.
yang disebut dengan ijma'us salaf. Ijma'nya para salaf, para pendahulu kita. Dan ini ijma' yang tidak boleh untuk diragukan, tidak boleh untuk dibantah. Sebab ketika ijma' di kalangan para sahabat, kemungkinan besar benar itu sangat besar. Kemungkinan benarnya sangat besar. Wallahu a'lam. Bahkan tidak mungkin keliru karena ijma' di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu maksum. Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Berikutnya, ijma adalah dalil. Ijma adalah dalil yang disepakati ulama. Ijma termasuk bagian dari dalil syar'i, bukan dalil akli atau logika. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa ijma adalah dalil syar'i dan akli. Ijma ulama adalah sesuatu yang real terjadi di tengah umat. Menolak dalil ijma sama halnya dengan menolak realita yang ada di alam raya. Salah satu orang yang menolak ijma adalah tokoh Mu'tazilah, Ibrahim An-Nazam, wafat pada tahun 221 Hijriah. Dia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah yang banyak berseberangan dengan ahli hadis. Banyak menolak hadis, bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa Ibrahim An-Nazam tidak percaya dalil selain dua hal, Al-Quran dan akal. Nah, tapi kita tidak perlu menganggap keterangan Ibrahim An-Nazam. Dan dulu ini aklani ya, orang yang banyak menggunakan logika dan pintar ceramah sehingga punya pengikut. Tapi dia menolak hadis Nabi SAW. Dalil itu cuma dua, Al-Quran dan akal. Bukan sunnah ya, Al-Quran dan akal. Selanjutnya, contoh lain dari para penolak ijma adalah Syiah, Imamiyah, dan Khawarij. Sebagaimana keterangan Al-Badawi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilzumi jama'atil muslimin mimma yahtaju bihi min an ijma'al muslimin insyaallah lazimun. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkomitmen dengan jamaah kaum muslimin dijadikan salah satu hujjah atau dalil bahwa ijma kaum muslimin adalah lazim, ada dan wajib diikuti. Nah, kemudian di sini kami kutipkan keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, perintah Nabi SAW biluzumi jama'atil muslimin, untuk selalu komitmen dengan jamaah kaum muslimin, jangan sampai pecah dari jamaah kaum muslimin, mimma yahtajju bihi, termasuk di antara landasan yang dijadikan dalil bahwa ijma kaum muslimin adalah lazim, wajib untuk diikuti insyaallah. Kemudian berikutnya kita akan membaca dalil bahwa ijma adalah dalil. Dalil bahwa ijma adalah dalil. Apa dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa ijma termasuk dalil syariat? Berikut ini beberapa dalil yang disebutkan ulama yang menunjukkan bahwa ijma adalah dalil. Pertama, firman Allah di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at mas. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang menjadi penyimpangannya, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, walladzi awwala alaihi Syafi'i rahimahullah fil ihtijaji ala kaunil ijma'i hujjatan tahrumu mukhalafatuhu hadhil ayah al-karimah ba'da tarawi wal fikri wat tawili wa huwa min ahsanil istinbatati wa aqwaha.
yang dijadikan sandaran oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk dalil tentang keberadaan ijma adalah hujjah yang haram untuk ditinggalkan adalah ayat yang mulia ini. Setelah dilakukan kajian maksimal dan perenungan yang panjang, ini termasuk salah satu cara untuk menyimpulkan dalil atau istinbat yang paling bagus dan paling kuat. Masya Allah. Coba kita perhatikan ayat tadi ya. An-Nisa ayat 115. An-Nisa ayat 115. Masya Allah. Sekarang hari keberapa Pak? 20. Bukan 21. Enggak, yang mulai Ahad 20. 20 ya. Baik. Tapi ngantuknya berat sekali ini. Sudah 21 ke atas ya. Masya Allah. Normal nggak Pak? Baik. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Tayyib. Sekarang coba kita perhatikan ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa yang menentang Rasul. Bahaya ya. Dan menentang Rasul ketika beliau masih hidup, tidak mau nurut sama perintah Nabi SAW. Menentang Rasul setelah beliau meninggal, tidak mau mengindahkan hadis Nabi SAW. Maka kami minta kadang kalau ada pembacaan hadis, tolong dihargai dengan baik, dirungokno, diperhatikan dengan baik, karena ini yang dibaca adalah sabda manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah saya ngisi kajian siang ya, di salah satu masjid di kampus, salah satu kampus di Jogja. Namanya orang kalau selesai sholat duhur siang hari Ramadan ya udah geblak, kayak dijajar gitu ya. Masya Allah. Karena materinya tentang hadis Bulughul Maram, kita minta tolong diperhatikan baik-baik. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan penghormatan, karena yang kita baca ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah datang penjelasan kepadanya. Sudah ngerti ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngertinya itu ngerti dari Nabi. Bukan dia mengakui benar atau tidak. Tapi itu betul dari Nabi kan? Betul. Tapi saya nggak mengakui kebenarannya. Oh bahaya Pak itu. Harus diakui kebenarannya. Kalau saya nggak mengakui gimana? Lah kamu agamanya apa? Muslim. Lah kok nggak mengakui kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak sesuai logika. Nggak sesuai logika kan logika Anda. Logika saya sesuai. Logika mana ini yang lebih berharga? Logika Anda atau logika saya? Kita sama-sama pakai logika. Karena ada sebagian hadis Nabi SAW yang secara logika mungkin gak masuk akal. Masa ada Nabi Isa yang turun dari langit? Piye itu turun dari langit? Logika saya gak masuk. Tapi Bapak mengakui ini benar. Ya ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Cuman saya masih keberatan, gak bisa mengakui. Itu bahaya. Maka seharusnya apa? Diakui kebenarannya. Yang penting pokoknya valid sampai Nabi SAW pasti benar. Baik akal manusia bisa menerima maupun tidak bisa menerima. Kemudian wayattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Dan yang dimaksud jalannya orang yang beriman, kata Imam Asy-Syafi'i, adalah ijma'ul muslimin. Ijma' yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sehingga ayat ini adalah hujjah tentang ijma' allati tahrumu mukhalafatuhu
di mana haram bagi kita untuk menyalahi ijma. Selanjutnya, dalil yang kedua. Dalil yang kedua, firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat Quran An-Nisa ayat 59. Artinya, jika kalian sepakat dalam masalah tertentu, silakan ikuti. Oleh sebab itu, untuk masalah yang kalian sepakati atau ijma tidak wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah karena sudah ada ijma. Baik. Kaidahnya ya, kalau kalian berbeda pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kalian sepakat, berarti itu sudah bisa langsung jadi dalil. Karena sepakatan umat ini, kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW adalah kesepakatan yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Nanti ada penjelasannya. Sehingga umat ini ketika sepakat, itu hukumnya maksum. Maksum artinya apa? Terlindungi dari kesalahan. Nah, selanjutnya. Dalil ketiga, firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini berisi pujian untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka disebut oleh Allah sebagai umat yang adil, pilihan, sehingga dijadikan sebagai saksi bagi umat yang lain. Syekhul Islam menjelaskan ayat ini, wal wasatu al-adlu al-khiyaru wa qad ja'alahumullahu syuhada'a 'alan nas wa aqwamu syuhad wa aqwamu syuhad wa aqwamu syahadit Wa aqama syahadatahum maqama syahadatu lirrasul. Maqama syahadatir Rasul. Maqama syahadatur Rasul. Umat pertengahan artinya umat yang adil, pilihan. Allah jadikan mereka sebagai saksi bagi umat manusia. Status persaksian mereka sebagaimana persaksian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika persaksian umat ini diterima, kesepakatan umat ini juga diterima. Dengan demikian, hal ini menjadi dalil bahwa ijma adalah dalil. baik. Insya Allah cukup jelas ya. Karena kalau dijadikan sebagai saksi, saksinya siapa? Si A. Hakim ketika menerima saksi akan dites dulu. Hakim ketika mau menerima saksi itu kan nggak waton ya, nggak asal. Siapa saksinya? Si A. Baik, si A maju. Hakim akan ngetes dulu, wahai A, apakah kamu ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa? Ada. Kamu apanya? Saudara kandungnya. Mohon maaf, nggak bisa jadi saksi. Karena saksi itu tidak boleh dari kerabat dekat. Nah, gimana saksi dari kerabat dekat? Ya pasti apa? Membela. Nah, jadi nanti ada pembela sendiri, ada penuntut, ada saksi. Saksi ini menceritakan kejadian real. Kecuali tidak ada orang lain kecuali saudara-saudaranya. Nah, itu bisa jadi saksi. Yang kedua, saksi itu harus tahu kejadian. Harus tahu kejadian. Maka ketika jadikan saksi ditanya, apakah Anda berada di tempat kejadian saat peristiwa ini terjadi? Ya, saya ada. Apakah Anda orang yang jujur dan amanah? Masyarakat memahami Anda sebagai jujur dan amanah. Ya, saya jujur dan amanah insya Allah. Nah, dari situ setelah hakim membuktikan bahwasanya saksi ini orang yang tidak bermasalah, baru dia boleh diminta untuk bicara. Sekarang silakan Anda bicara. Nah, saksi kalau bicara diterima enggak? Diterima. Ketika dia bicara diterima, dicatati, dimasukkan ke dalam buku untuk pertimbangan. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin sebagai saksi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata.
Demikianlah aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Dan kalau sudah jadi saksi berarti perkataannya diterima. Kalau perkataannya diterima, maka ijma'nya diterima. Masya Allah. Ini pendalilan yang disampaikan oleh Syekhul Islam terhadap ayat tentang masalah saksi yang tadi kita sampaikan. Dipahami insya Allah? Alhamdulillah. Apa syarat saksi? Apa syarat saksi? Tidak ada hubungan kedekatan dengan terdakwa. Yang kedua, ada di tempat kejadian. Yang ketiga, orangnya jujur dan amanah. Yang keempat, dia bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan, meskipun jujur dan amanah, maka tidak bisa jadi saksi. Cacile itu jujur Pak ya. Anak kecil itu jujur. Tapi anak kecil kan nggak dong. Anak kecil tidak dong. Karena itu kadang anak kecil diinterogasi sama tetangganya. Bapakmu lagi ngapain? Ibumu lagi ngapain? Kue masak opo? Cacilik polos jawab. Rahasia keluarga bocor ke tetangga. Ngoten nggih, Pak? Ini sing salah sing ndi, Pak? Nah. Tonggone sing takoni ngopo kok cacilik takoni. Tapi cacilik kan jujur. Lah kowe takon ngopo? Enggak ada kepentingannya kok ditanya. Dia jujur tapi dia enggak ngerti. Anak kecil itu jujur tapi dia enggak ngerti. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, ya dia ceritakan itu tapi enggak ngerti. Kejadian ini maksudnya apa, tujuannya apa, dia enggak ngerti. Baik, makanya anak kecil tidak bisa jadi saksi meskipun dia jujur, dia hadir di kejadian. Kemudian dalil keempat, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang maksumnya umat ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin wa yadullahi ma'al jama'ah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan dan tangan Allah bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha qad ajara ummati ummati an tajtami'a ala dhalalatin. Sesungguhnya Allah melindungi umatku untuk bersepakat di atas kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hashim dalam As-Sunnah nomor 83 dan sahihkan oleh Al-Albani. Dua hadis tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan umat Islam adalah maksum, terjaga dari kesalahan. Meskipun pendapat masing-masing individu muslim tidak maksum dari kesalahan, namun ketika mereka bersepakat itu pasti benar. Baik, bisa dipahami ya. Jadi kalau seluruh kaum muslimin ini sepakat, pasti benar. Meskipun masing-masing kaum muslimin tidak maksum. Si A punya pendapat, B punya pendapat, C punya pendapat, D punya pendapat, E punya pendapat. 5 orang ini adalah ulama besar di satu daerah tertentu, di generasi tertentu. Apakah 5 ini orang yang maksum? Tidak. Masing-masing tidak. Tapi ketika mereka bersepakat, kemungkinan salahnya sangat kecil, bahkan tidak mungkin salah. Sebab Nabi SAW ngasih jaminan, umatku tidak akan bersepakat dalam masalah kemaksiatan. Innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalatin. Allah melindungi umatku untuk bersepakat dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti kita akan membuka subbab baru, yaitu dilarang keras menyimpang dari ijma'. Dilarang keras menyimpang dari ijma'. Yang di subbab ini nanti kita akan melihat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, di mana mereka mengatakan kalimat atau berpendapat yang bertentangan dengan ijma' umat
yang ada di kalangan Nabi Muhammad, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, agar lebih utuh insya Allah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Ijma sudah paham insya Allah Pak? Paham ya? Baik, apa tadi ijma? Kesepakatan para mujtahid di salah satu zaman dalam masalah agama. Baik, sekarang atau berikutnya kita akan bahas tentang larangan keras menyimpang dari ijma. Agar lebih utuh insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Baik, selanjutnya kita akan buka tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya ataupun dari pemirsa ANB channel yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, silakan yang Pak Tugul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, ini semata-mata kami tanya ini untuk keyakinan kami untuk berjalan ke sana lagi. Yang kami tanyakan begini, suatu di masyarakat, contohnya tahlil berjamaah, itu termasuk jumhur, itu kan mayoritas di masyarakat. Nah, kemudian apakah ini walaupun tidak secara syar'i, apakah ini juga merupakan salah satu dasar bagi masyarakat mayoritas? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, budaya itu adalah pendapat sebagian besar masyarakat, mayoritas. Dan masing-masing daerah pasti punya budaya. Namun mengingat mereka ini bukan ulama dan mereka ini pembahasannya adalah dalam urusan dunia, maka tidak bisa dijadikan sebagai acuan dalil. Bagaimana kalau dalam urusan agama? Ya, karena tidak ada ulama di sana atau mereka bukan bagian dari ulama, maka meskipun masyarakat awam itu bersepakat, tidak dianggap sebagai ijma. Sebab ijma itu harus dari mujtahidi aslin minal usur. Mujtahid di salah satu generasi tertentu. Tidak boleh bukan mujtahid ikut ijma, tidak boleh. Tidak teranggap ijma yang bukan mujtahid karena mereka ini bukan ulama. Wallahu a'lam. Sehingga kalaupun mayoritas itu bisakah disebut pendapat jumhur? Ya, kita tidak mengatakan pendapat jumhur, yaitu mayoritas orang di sini senang seperti itu. Sebab mereka adalah masyarakat awam, kalaupun ada tokohnya ya Pak Kaum atau Pak Imam, hanya beberapa saja, yang lainnya adalah orang yang sama sekali mungkin tidak pernah belajar masalah agama. Masya Allah. Baik. Baik, selanjutnya Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari pesan WA. Nah, Bismillah Ustaz, apakah hukum musik haram masuk dalam kesepakatan ijma Ustaz? Silakan. apakah terlarangnya menggunakan musik ini termasuk ijma? Kalau disebut ijma tidak, karena ada beberapa ulama yang mengatakan tidak sampai pada tingkatan haram. Namun mayoritas ulama melarang menggunakan alat musik. Sehingga kita tidak mengatakan itu ijma, namun kita katakan ini adalah pendapat mayoritas ulama yang insya Allah lebih kuat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, selanjutnya kita bacakan pertanyaan kembali. Siap. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya terkait sisa makanan yang nyangkut di tenggorokan selepas sahur. Apakah ketika azan subuh, kemudian makanan tersebut keluar karena dipaksa dapat membatalkan puasa,
Karena biasanya ketika sikat gigi suka buang ludah atau dahak. Namun dalam artinya tidak semua makanan dari perut dimuntahkan, melainkan hanya sisa makanan yang di tenggorokan. Syukron. Itu bahasa ringkasnya glegeen. Bahasa Indonesianya panjang tadi ya. Gimana Pak? Definisi glegeen dalam bahasa Indonesia apa? Beda. Ada sendawa, ada glegeen. Beda ya? Baik. Keluar makanan dari perut pada waktu glegeen. Sudah? Lalu sampai di mulut. Biasanya gimana? Dikunyah dulu atau gimana? Nggak yemin ya. Lalu makanan itu kita kadang ketelan lagi, kadang kita buang. Ini statusnya seperti muntah tidak sengaja. Dan muntah ketika puasa itu ada dua. Satu, muntah disengaja. Ini batal puasanya. Contohnya, orang tes swab. Tes swab, terus ketika ditarik, muntah dia. Maka ini muntah dengan sengaja, batal. Yang kedua, muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Nabi SAW mengatakan, man dara'ahul qai'u falyaqdi. Siapa man dara'ahul qai'u falaqada'alahu. Siapa yang muntah terpaksa, artinya tidak sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Sehingga puasanya tetap lanjut dan tidak batal. Dan glegeen, bersendawa terlalu besar sampai keluar cairan tertentu ke mulut, ini masuk kategori muntah tidak sengaja. Bagaimana kalau ketelan? Kalau tertelan ada dua keadaan. Jika sengaja menelan, batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja ketelan, berarti sama dengan makan minum tidak sengaja. Ya, glegeen, terus ketelan lagi. Pedes. Wah itu serau enak itu ya. Arab ngombe ra iso. Nggih, jenengan kedah sabar sampai maghrib. Nggih. Makanya kami sarankan kalau sahur, makan apapun yang dikonsumsi ketika sahur, tutupi dengan yang manis-manis. Nggih. Jadi nek glegeken itu tidak terlalu menyakitkan. Baik. Kalau ketelan lagi tanpa sengaja, ini sama seperti orang makan minum tidak sengaja. Kalau bisa dibuang, dibuang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah tips agar bisa menghafal Al-Quran walaupun posisi saya bekerja di luar negeri yang mayoritasnya non-muslim, karena baik di luar rumah maupun di dalam rumah selalu terdengar alunan musik. Kemudian yang kedua, bolehkah sholat di atas kasur padahal badan sehat dikarenakan takut lantainya terkena najis, karena di sini ada peliharaan seekor anjing. Jazakumullah khairan. Baik, bagaimana caranya untuk menghafalkan Quran? Ya sebagaimana cara pada umumnya, yaitu dengan cara apa? Diulang-ulang, dibaca diulang-ulang. Saya menjumpai orang Madura ini, ngambil program doktoran di Jepang, di Sendai. Cuman kampusnya saya nggak hafal namanya. Di Sendai, Jepang. Dan beliau waktu itu, waktu kita ketemu, hafal sekitar 20 juz. Hafal ketika sekitar 20 juz, lulusan ITS Surabaya. Terus sekarang balik lagi ke ITS, jadi dosen. Dan hafalannya cukup banyak, mungkin sekarang sudah selesai satu Quran. Sehingga Quran itu tidak akan ganggu aktivitas manusia, baik dia fokus di ilmu umum, maupun fokus di aktivitas sehari-hari, sebab dia bisa dihafalkan oleh siapapun. Dan beliau ini Masya Allah
Waktu ketemu di Jepang, beliau jadi imam di Sendai itu. Hafalannya cukup banyak. Karena itu meskipun berada di negeri kafir, sangat memungkinkan bagi orang untuk menghafal Quran. Apalagi ketika Anda tidak jauh dari masjid di sana, Anda bisa menghafalkan Al-Quran di masjid. Dan biasanya orang Indonesia kalau di luar negeri kan nggak bisa punya banyak kegiatan ya. Tidak ada kumpulan tra atau arisan ya. Di luar negeri nggih Pak. Sehingga punya banyak waktu longgar. Selain kuliah, mengerjakan tugas, waktu kosong silahkan dimanfaatkan untuk menghafalkan. Dan kami sarankan gunakan komunitas. Sehingga Anda menghafal bareng-bareng teman-teman Anda yang lain. Karena kalau ada komunitasnya akan lebih semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua tadi sholat di atas kasur. Apa hukum sholat di atas kasur? Kalau Anda tidak melihat ada bukti benda najis di atas kasur, maka hukum asal suci. Tapi kalau Anda lihat bukti, apa buktinya? Ini ada kotoran atau ada liur anjing. Nah, Anda tidak boleh sholat di atas kasur seperti itu. Tapi kalau tidak ada bukti, hukum asalnya suci. Dan sholat di atas kasur tidak dilarang. Orang boleh sholat di atas kasur. Tapi kalau ada najisnya, tidak boleh. Ini kemarin bar diompoli. Ketika diompoli, kompolnya kemana? Ompolnya masuk ke dalam kasur. Belum dijemur, paling cuma diusap permukaannya. Terus ditutup dengan spray. Nah, di sini orang tidur di atas itu boleh. Selama najisnya tidak nempel. Sholat di situ boleh nggak bagi orang yang sakit? Fatwa dari Imam Ibnu Utsaimin boleh selama tidak tembus dengan najisnya. Kalau najisnya tembus, tidak boleh. Sehingga kalau kita bisa amankan, ompol itu berada di bawah dan tidak naik, ditekan nggak tembus karena permukaannya kering atau dikasih perlak, maka insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, terakhir pertanyaan yang kita angkat dari penelpon. Baik, silakan. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalkan doa habis baca Al-Quran, habis khatam Al-Quran, ini kan di Al-Quran ada doanya Allahumma rahmani bil Quran, itu hukumnya sunnah apa gimana gitu? Apa dengan subhanakallah kemudian gitu ada suatu bela gitu. Dan satunya lagi, kalau misalkan kayak zakat mal itu kan katanya kalau misalkan usahanya di mana gitu harus dikasihnya di mana, misalnya saya di Bekasi nih, usaha di Bekasi zakat malnya, tapi di kampung saya itu ada di daerah Banjar gitu, misalkan ada saudara kandung masih ada yang nggak mampu gitu, termasuk fakir gitu namanya, udah nggak ada suami dan emang bener nggak mampu, misalkan zakat malnya disalurin ke kakak sendiri kayak gitu, hukumnya gimana Ustaz? Udah kita aja, syukuran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di sampul Quran ada doa ya. Ada doa khatam Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Nah, yang sering dilantun-lantunkan di masjid-masjid ya. Apakah doa itu termasuk sunnah Nabi SAW? Jawabannya tidak. Itu bukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya doa ini tidak punya landasan dari sisi dalil dalam agama. Dan ada yang mengatakan doa ini dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah, namun diingkari oleh ulama yang lain. Dan pendapat yang lebih kuat yaitu doa yang dicantumkan oleh sebagian penerbit di sampul belakang Quran.
Namun doa itu tidak ada dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara makna bagus. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Terus, waja'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam, pemimpin kami. Wa nur, cahaya. Hudan, petunjuk bagi kami. Secara makna insya Allah bagus. Tapi itu bukan sunnah Nabi SAW. Dan bukan perkataan. Ada yang mengatakan itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ada banyak juga ulama yang mengingkarinya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Zakat bolehkah di tempat lain? Bolehkah zakat itu dibawa ke tempat lain? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Zakat mal itu dibayarkan di daerah di mana harta kita berada. Sehingga misalnya orangnya berada di Jogja, punya perusahaan di Surabaya, maka zakatnya di mana? Di Surabaya. Sedangkan zakat fitrah itu dibayarkan di mana orangnya berada. Sehingga kalau saya mudik, maka zakat fitrah saya adalah di Lamongan, di rumah. Kalau Anda mudik, nanti zakat fitrahnya di masing-masing daerahnya. Sehingga sebelum mudik, jangan bayar zakat fitrah dulu, bayarnya nanti setelah sampai di daerahnya. Silahkan bayar zakat fitrah ketika sudah mendekati Idul Fitri. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.